pemanas ya. Emosinya. Suka berat di pundak ya. Suka sakit pundak. Tekuk. Pundak sih enggak biasa. Kalau dia angin tuh kan, angin itu bisa nyebabkan kram. Itu ya. Jadi gue ini masalah keramat sini. Nah, saya minta pijak anak-anak kan, pijak nanti tahu ambur agak enak. Di pinggang ya. Bisa kalau angin di dada gini kan, kalau sangkawut. Oke, kita mulai aja ya dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Abang tadi niatnya nih apa ya? Buang jin asap ya atau amalan-amalan ya? Amalan-amalan. Buang amalan ya yang udah bertahun-tahun itu ya. Masya Allah. Secara fisik mungkin sudah tidak dilakukan lagi ya. Tapi merasakanlah ya setelah tobat nih ya, setelah tahu bahwa itu bermasalah kan untuk akidah kita. Kalau dari segi penyakit tadi sering sakit kepala ya, sering kram, masuk angin enggak habis-habis ya. Masuk angin itu setiap hari. Setiap hari ya. Oke, berarti masalahnya di lambung ya kan? Iya. Gitu. Tidur enggak masalah? Baik saja. Tidur enggak masalah. Oke Bang, insya Allah ya Kak, atas izin Allah saya kasih saran nih nomor 1. Untuk khusus sakit kepalanya, coba dihilangkan pikiran suudzonnya Bang. Ada perasaan ke situ, ada suka pemikiran ke situ, ya kan? Hilangkan hari ini karena Allah. Karena prasangka apapun di dalam agama tidak boleh. Ya kan? Waspada iya tapi bukan prasangka. Ya kan, jaga-jaga, tidak macam-macam. Nah, Abang hilangkan itu insya Allah selesai, ya kan, karena kita mau betul-betul tobat kepada Allah. Yang kedua, memaafkan, melembutkan hati itu dengan memaafkan orang lain. Hablum minan nas tuh hubungan kita kepada manusia. Jika kita memudahkan memaafkan orang lain, masya Allah, lembutlah hati kita. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Nah, suudzon itu akan ditiupkan terus dari situ. Jadi makanan jin Bang. Betul, jadi makanan jin. Nah, jadi karena kita lemah imannya dengan suudzon, jinnya bisa masuk ganggu di saraf otak kita. Gara-gara kita prasangka. Dan itu ditiupkan terus sama dia. Sama jin ya. Hilangkan karena Allah, nih saya kasih nasihat. Yang kedua, maafkan. Allah maha pemaaf. Kalau kita tidak dikasih ampun sama Allah, tidak mungkin kita masuk surga. Biar amal banyak, selama kita tidak ikhlas dan Allah tidak mengampuni dosa kita, selesai. Artinya kan Allah tidak ridho. Nah, hablum minan nas, hubungan kita kepada makhluk, baiki dulu, maafkan. Ya, tidak prasangka, tidak ini. Yang ketiga, hubungan makhluk kita memaafkan mereka. Nah, sekarang hubungan kita kepada Allah, kita minta maaf, kita minta ampun sama Allah atas perbuatan kemusyrikan kita selama ini kan, kita lakukan itu aja nasihat saya ya. Sungguh-sungguh dengan kelalaian dulu ya, karena mungkin asbab agama kita yang masih lemah, kita menganggapnya bahwa itu suatu kebaikan gitu kan, menuntut ilmu, tenaga dalam, wirid-wirid yang tidak diajarkan Rasulullah ya, sudah paham sekarang ya, itu menjadi suatu pintu masuk jin. Nah, maka tugas kita hari ini minta ampun sama Allah. 3 nasihat saya. 1, hilangkan prasangka karena Allah. Yang kedua, memaafkan semua orang-orang yang merasa salah dengan Abang, terutama keluarga dekat. Tak boleh ya, keluarga terdekat kita di sini ya tentu tetangga, karena ini hukum kita kan, sunatullahnya kita begitu. Ya, yang ketiganya apa? Maafkan orang lain. Ya apa? Mohon ampun sama Allah sungguh-sungguh. Nah, insya Allah. Jadi niatkan hari ini untuk sembuh daripada penyakit medis dan non medis dan membuang amalan-amalan. Insya Allah. Memutuskan jin-jin yang ada di badan kita karena Allah. Ini Bang ya, proses melembutkan hati, memaafkan orang lain dan kita minta ampun sama Allah. Insya Allah. Ya Kak ya. Nah, jangan disandarkan kepada saya. Sungguh-sungguh Abang niat kepada Allah untuk membuang, memutus. Jika ada jin yang ikut ini, biarlah Allah mudahkan semua urusannya ya kan. Biarlah Allah kasih hidayah, biarlah Allah mengampunkan juga jin-jin yang ikut nih. Dengar kalau memang dia ada nih. Kalau dia tidak tobat, maka dia pun rugi sendiri.
Karena jika dia mati, dia kafir, tempatnya pasti di neraka jahanam. Sama bang, kalau sampai kita ini lalai, kita sampai terbawa ke sana, rugi ya. Insya Allah niatkan saja kepada Allah ya, bantu istighfar sungguh-sungguh, mohon pada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan untuk abang dan keluarga ya, insya Allah ya. Baik, kita mulai ya, bantu dengan istighfar aja kak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa kamu? Silakan Jin. Bantu istighfar yang bang, sungguh-sungguh pada Allah ya. Semoga Allah memberikan petunjuk untuk semuanya ya. Ya Jin. Kamu yang bersama abang ini. Silakan ya, kita ketemu hari ini atas izin Allah ya. Bukan suatu kebetulan, bukan kekuatan saya, bukan kekuatan istri saya. Allah berkenan hari ini, insya Allah ya. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kalian semua. Ya, tugasku hanya mendakwai saja, insya Allah. Saya tanya dulu, berapa lama kamu di badannya abang nih? Lama. Berapa tahun? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Kamu ada kaitannya dengan ilmu yang dia tuntut ini? Ada. Ada. Kamu masuk dari situ? Sebagian. Sebagian? Kamu nggak sendiri di badannya ini? Tidak. Ada berapa jin di badannya? 11. Astagfirullah. Dengar bang, ini nggak main-main bang ya, bukan tontonan ini mbak. Nah ya, perhatikan ya, ini bukan main-main ya. Anak banyak bantu istighfar ya. Kalian punya tugas masing-masing di badannya. Kerja sama. Kerja sama. Kamu pemimpinnya kan nih di badannya nih? Bisa jadi. Oh gitu. Dulu kamu dikasih makan sama dia nih? Oleh keluarganya. Oleh keluarganya. Oh kamu nih jin nasab, turunan dari keluarganya. Dikasih makan apa dulu? Beras ketan kuning. Beras ketan kuning. Bambu. Rokok. Rokok juga. Tembakau. Kasih makan terus. Kamu yang dari kakeknya atau dari bapaknya nih? Ya. Eyangnya. Udah bang ya, jangan diingat-ingat lagi. Baik bang Sajin. Masih kamu dikasih makan nih? Tak pernah lagi? Baik. Zaman sekarang. Kemaksiatan yang dilakukan adalah makanan kami. Maksiatnya itu apa maksudnya? Tidak sholat. Beribadah bukan untuk Tuhannya. Nah, paham bang? Beribadah bukan karena Allah. Berzikir bukan untuk Tuhannya. Kamu dapat makan dari situ semua? Perkelahian. Permusuhan. Allahu Akbar. Ketidaksabaran. Kemarahan.
marah, tidak sabar, kebencian, dapat makanan semua itu. Kamu bisikkan terus-terusan itu? Ya. Oh, ya Allah. Kamu rasakan apa ini kalau dia lagi marah? Besar. Besar. Dapat makan. Dibutuhkan. Oh, dibutuhkan supaya kamu dapat makan terus. Nah, jadi kamu gosok bisikin apa tuh jadi pemarah gitu? Merasa paling benar. Nah, lihat Bang ya. Bukan karena Allah ya. Nafsu. Terus apa lagi bisikanmu? Pertengkaran suami istri. Tak mau ngalah. Kamu bisikkan apa kalau kelahi suami istri? Ceraian. Astagfirullah. Apa yang kau inginkan cerai itu? Mahkota. Astagfirullah. Kamu dapat mahkota ya kalau ada keluarga yang bercerai gitu ya? Tentu. Kamu ada yang sudah pakai mahkota nih? Gak apa-apa. Hari ini kita bertemu karena Allah. Ya. Saya kasih nasihat. Kalau kamu tidak mau tobat, aku hanya kasih nasihat. Jika kamu tidak tobat sampai kamu mati, kamu tidak mau beriman kepada Allah, maka tempatmu di neraka jahanam. Pasti. Karena ini hukum Allah. Pasti. Dan jika kamu tetap mengajak umat muslim untuk tidak taat kepada Allah dan untuk kamu ajak masuk neraka, maka kalian pun tetap aja. Jika dibunuh sama iblis bos kalian, kalian mati dalam keadaan kafir, atau kalian dalam keadaan dimatikan Allah dalam keadaan kafir. Dengarkan firman Allah. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Wa aradna jahannama yauma ijil lil kafirina ardo. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Saya kasih nasihat bangsa jin. Ini semuanya yang dengar. Bukan hanya jin, saya kasih tahu. Jika kita sungguh-sungguh meleset iman kita kepada Allah, kita betul-betul tidak mau tobat kepada Allah, sungguh tuh tempatmu di neraka jahanam. Saya membaca firman Allah bangsa jin, bukan saya menyihirmu, bukan saya nakut-nakutin kami. Sungguh demi Allah, saya membaca firman Allah untuk tujuan kebaikan kalian semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia, Bang, diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Bukan kepada jin, bukan kepada makhluk. Bukan kita minta kepada jin. Biar jin muslim, tak boleh. Karena itu makhluk. Itu bangsa jin. Saya kasih tahu. Tapi jika engkau taubat, dengarkan firman Allah. Kalau kamu mau masuk Islam, kamu mendapatkan hidayah Allah. Kalau kamu mau masuk, tak terpaksa. Hari ini pun seandainya kau keluar, aku tak nengok. Seandainya Allah tak mau memberimu hidayah, kau bisa keluar, aku pun tak penting. Tugas kita hanya mendakwai. Dengarkan. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Dengar ya, agama yang lurus, agama yang benar, agama yang diterima Allah hanya Islam. Jika kalian tetap kafir, kalian tetap tak mau beragama, kalian tetap taat hanya kepada iblis, maka sungguh tempatnya di neraka jahanam selamanya. Ya, dengarkan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh kalian itu lemah dan musuh bagi kami semuanya. Maka kami mendakwai saja. Sungguh-sungguh saya hanya mendakwai. Kalau kalian mau pergi, kalian bisa pergi tetap dalam keadaan kafir, nanti mati saya hanya kasih tahu tempatnya di neraka jahanam. Tapi kalau kau mau taubat, sungguh tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Demi Allah, di situ tempat kalian, tempat umat muslim. Jika kita tobat kepada Allah, sungguh-sungguh beriman kepada Allah, dan kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah, tempat kita di surganya Allah. Masya Allah. Ya, Bang Sajin, kenapa kamu nangis?
Saya hanya mendakwai saja. Kalau Allah berkenan kamu dapat hidayah. Aku ajak kamu masuk Islam kalau mau. Kalau ndak mau, wallahu a'lam. Dari kedatangannya ke pondok Datang ke pondokku. beberapa waktu lalu, aku sudah mengetahui maksud daripada ini. Allahu Akbar. Kan Istrimu adalah mediator kami dari dunia gaib. Ya, itu atas izin Allah Bang Sajin. Tak ada kekuatan di badan istriku. Tidak ada. Kita serahkan Aku semua. sudah mengganggunya dari kemarin. Oh, kamu ganggu ke istriku. Gangguanmu apa? Perhatikan. Ini yang sama abang ini. Apa gangguanmu kepada istriku? Silakan, kalau mau tobat hari ini tobat. Sampaikan kamu gangguannya apa kepada istriku. Demam. Kram di punggung. Astagfirullah. Keram di punggung seperti yang ada di abang ini. Kemarin istrimu sudah sakit. Hmm. Dia tahu, tapi dia hanya diam. Ya, kita tidak boleh prasangka kepada siapapun karena itu dilarang dalam agama. Dia berkata, Perhatikan ya Bang, ini tidak main-main ini ya. Ini bukan tontonan. Ya Allah, ini yang menguasai abang semuanya ini. Allahu Akbar Bang. Kamu apakan itu punggungnya istriku sampai kram gitu? dia menyatakan, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Ya, kamu paham sekarang? Semua hidup kita hanya untuk Allah. Ibadah kita hanya untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini untuk semua makhluk ini saya sampaikan. Jin dan manusia kita diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalian berdakwah dengan halus. Allahu Akbar. Aku sebenarnya takut dibunuh. Sama siapa? Bos-bosku. Allahu Akbar. Dengar Bang Sajin. Apalagi tidak diberi kesempatan oleh perukia sepertimu. Namun bahwa kami bersahadat Sungguh. Allahu Akbar. terkumpul di rumah ini 77 77 jin. dari segala jenis yang ada. Allahu Akbar. Allah sedang berkenan Bang Sajin. Panggillah mereka semuanya. Panggillah. Dari yang melata, yang terbang dan menetap di sekitar sini. Allahu Akbar. Serahkan kami kepada Allah. Mohon dibimbing Baik. sahadat. Kamu pimpin ya. Ya, kamu pimpin. Ashadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. 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 Hancurkan sihirnya, semua yang ada di badannya, yang kemusyrikannya selama ini atas izin Allah. Bantu istighfar Bang. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya insyaallah Bang Sajin,
atas pertolongan Allah ya, dan kasih sayang Allah. Diberikan kesempatan kamu untuk tobat ya. Baik, saya mau tanya dulu, kamu gangguannya ke abang ini selama Semua seperti yang diceritakan kepadamu. Itu saja. itu ya, kemusyrikan yang dulu ya, kebal, berani ya kan. Sekarang kamu ganggu di kepalanya juga. Semuanya sakit kepala, masuk angin tidak sembuh-sembuh, semuanya itu gangguanmu. Itu perutnya kamu apain kayak gitu? Pilas Tujuannya apa? kesakitan Mm-mm. karena pertobatannya. Oh, jadi kalian sebelumnya tidak seneng ya dia mau tobat itu ya, karena tidak dapat makan ya. Jadi kamu bikin penyakitnya. Baik. Kemudian kepalanya tuh kamu apain tuh, pusing terus tuh? Cucuk, Pak Ustadz. Cucu. Tujuannya sakit terus. Ya, Bener bang? mohon maaf Pak Ustadz. Nah, ya, Kami kepada undur pamit. Enggak minta maaf sama yang kau ganggu nih. Siap Pak Ustadz. Silahkan. Abang kakak, kami semua mohon dimaafkan. Mohon doa untuk pertobatan kami semua. Abang boleh jawab. Dia minta maaf ya. Ya, Masya Allah. Dengar Bang Sajin? Oh, saya merinding nih, sungguh. Umur kami 350 tahun. Allahu Akbar. Baru ini kami mendapatkan cahaya di hati kami. Oh gitu. Seperti cahaya bapak ibu abang kakak di sini. Kami ada cahaya nih. Ya, walau kami tidak seterang kalian. Oh, sekarang kamu punya cahaya? Ya, Masya Allah. Tadi sebelum masuk Islam tidak ada sedikit pun. Lihat ya. Kafir kami berubah bersih. berubah bersih. Memakai gamis. Masya Allah. Dan yang perempuan berkerudung. Allahu Akbar. Wujudmu kalian tuh apa sih? Saya laki-laki. Gitu. Ada yang ini bentuk binatang? Banyak. Banyak. Allahu Akbar. Terus yang kamu rasakan nih apa setelah masuk Islam, setelah Allah memberimu hidayah? Kepasrahan. Pasrah. Kerendahan hati. Allahu Akbar. Tidak merasa paling benar. Pernah merasakan seperti ini selama ini? Tidak pernah Pak Ustadz. Yang ada kebencian aja kepada Muslim? Kepada Muslim. Allahu Akbar. Baik Bang Sajin, saya kasih nasihat nih ya. Nomor 1, taubatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Insya Allah Tadi Pak firmannya Ustadz. sudah aku bacakan ya. Maka jika engkau sungguh-sungguh tobat, Masya Allah ya, Allah ampuni semua kesalahanmu, Allah ampuni semua kekafiranmu. Masya Allah, jika engkau terus mati dalam keadaan beriman, tempatmu di surga. Yang kedua Bang Sajin, kamu gabung nih dengan jin-jin Islam yang ada di masjid. Insya Allah. Kamu belajar syariat Islam. Jika sudah paham sholat dan taat hanya kepada Allah. Yang ketiga, hari ini poin yang paling penting. Ya, Islam adalah selamat. Islam adalah agama yang lurus. Islam adalah tempatnya kita untuk kembali kepada Allah. Baik Pak Dakwai Ustadz. bangsamu ya, dakwai bangsamu, ajak kenalkan Islam, ajak mereka untuk bersahadat. Insya Allah jika kamu menjadi pendakwah di bangsamu, sungguh mulia kedudukanmu. Insya Allah. Baik. Perlukah Ustadz ketahui? Ya silakan. Bila iblis dan jin seperti kami sudah bertobat, kami tidak ingin memasuki badan manusia. Allahu Akbar. Karena itu aku secepatnya izin pamit Ya silakan. dari badan istrimu. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Udah tisu enggak, Kak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bersyukur kita kepada Allah. Enggak usah. Ya. Bang ya, sekali lagi bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini ya. Ini pertolongan Allah, karunia Allah. Ya, apa yang abang lakukan selama ini, lihatlah ya kelalaian kita. Tentulah karena perbuatan juga diri kita pas iman kita lemah sehingga jin mudah memelesetkan akidah kita. Ya bang ya, hari ini berhentilah untuk marah bang.
berhentilah untuk menjadi orang yang paling benar. Kita sandarkan semuanya kepada Allah. Lihatlah dikuasai seperti ini. Betul-betul ini 11 jin tuh bukan sedikit bang di badan abang nih, karena amalan, karena tadi lihat ya begini, ini menghapus raja-raja yang ada di badan abang ini penuh dengan ayat-ayat ya, dihapus ini bang ya. Jangan dibayangkan mbak, ini caranya goib. Insyaallah hari ini jinnya dimudahkan ya. Itu karena apa? Karena kehendak kita mau tobat kepada Allah, bukan karena saya bang ya, karena Allah hari ini berkenan mbak. Allah berkenan abang menunjukkan kebaikan, Allah berkenan kepengen keluarga ini selamat sampai akhirat ya. Pesan saya tadi, jangan sampai jin yang lain masuk lagi. Ini atas izin Allah, jin yang kafir selesai di badan keluarga ini, maka jangan sampai jin masuk lagi. Lewat mana? Lewat marah, lewat kebencian bang ya, lewat kita ada hasad, ada iri, ada dengki, masuk lagi nanti jin, tapi yang kafir. Nah maka sungguh-sungguhlah lembutkan hati kita hablum minan nas, berhubungan kepada makhluk dengan lembut hati ya nak ya. Jangan suka bantah orang tua, ini gangguan dari jin semua ya. Kalau mau masuk surga sungguh-sungguh taat kepada kedua orang tua. Amin. Ya, apa kata orang tua tak boleh dibantah. Kan orang tua tidak ngajarkan untuk benci, tidak ngajarkan untuk tidak taat kepada Allah, tidak. Maka taatlah kepada orang tua ya. Hari ini dengar nih hari ini ya bang ya, itu nasihat saya sungguh-sungguh. Ini karunia yang luar biasa yang Allah kasih, maka bersyukurlah kita kepada Allah, dimudahkan jin-jin nasab. Artinya keluarga abang yang masih mengikuti ini potensinya masih sangat besar. Maka dakwai dengan cara baik, bukan dipaksa untuk ruqyah ya. Tadi udah luar biasa abang ruqyah udah berapa kali ya kan, udah berkali-kali tak ngefek. Kenapa? Hatinya belum mau klik kepada Allah. Abang belum mau bersih sungguh-sungguh. Hari ini kan saya tadi nasihat awal ya, minta pada Allah sungguh-sungguh, mau tobat sungguh-sungguh. Itu bang, maka orang tuh tak bisa bereaksi dan lain-lain. Hati kita masih nolak, hati kita belum sungguh-sungguh minta pada Allah. Ini bukan karena saya dimudahkan, bukan, karena betul-betul abang tuh ikhlas, mau betul-betul cari kepada Allah. Nah dimudahkanlah kejadiannya kayak gini. Wasilah saja bang ya, kita hanya ngasih nasihat. Ya itu aja nasihat saya. Maka silahkan dikuatkan imannya. Sekali lagi, rezeki milik Allah, betul ya, kita tetap bergerak terus, amal solehnya kita. Nah hubungan kepada keluarga ini, warga ini diperbaiki. Misalnya kan ada sedikit makan kita berbagi, ada sedikit keluarga yang susah, apa yang bisa kita bantu. Tak bisa dengan harta, dengan tenaga, tak bisa dengan tenaga, doakanlah tetangga kita, dia sakit ya Allah kasihkan dia kesembuhan ya Allah. Itu kita berhablum minan nas, hablum minallahnya kita minta doa aja kepada Allah. Insyaallah bang, ini nasihat saya, semoga diberkahi, semoga dimudahkan, dilancarkan rezekinya, dan dikuatkan iman kita kembali kepada Allah ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.